Kembali lagi bersama aku Nadia di sini. Perkenalkan, buat kalian yang belum kenal aku, nama aku Nadia Niatulia Husna. Aku dari Universitas Pancasakti Prodi Akuntansi dengan nomor NIM 29022500018. Nah, pada kesempatan kali ini aku ingin ngebahas tentang statistik deskriptif. Kalian ada yang tahu gak sih statistik deskriptif itu apa? Nah, mari kita belajar bareng-bareng. Kita lanjut ya. Jadi, statistik deskriptif ialah ilmu atau metode untuk mengumpulkan, menggolongkan, dan menganalisis data untuk memberikan informasi atau keterangan yang berguna. Nah, singkatnya, statistika deskriptif adalah metode yang berhubungan dengan pengelolaan data untuk mendapatkan sebuah informasi. Nah, statistik deskriptif berguna untuk menganalisis dan mengelola data yang kita kumpulkan dari sebuah penelitian. Dia juga berguna untuk memberikan informasi dan hubungan variabel dari data yang telah kita kumpulkan dengan susah payah ini. Nah, selain itu, statistika deskriptif tetap bisa terpakai bahkan ketika kita sudah masuk ke dalam dunia kerja sekalipun. Salah satu contohnya, misalkan kamu ingin memulai sebuah startup, tentu kamu harus membuat perkiraan finansialnya. Untuk usaha tersebut dari tahun ke tahun, termaksud pengeluaran dan pemasukannya. Dengan statistika deskriptif, kamu bisa mencoba untuk mengolah data untuk mendapatkan informasi yang kamu perlu. Misalkan mencari rata-rata pengeluaran dan pemasukan per tahunnya. Tentu saja, statistik deskriptif gak cuma dipakai untuk mencari mean atau rata-rata saja ya. Masih banyak banget hasil dan informasi yang bisa kita dapatkan dari metode ini. Nah, kira-kira dalam statistik deskriptif ada metode apa aja ya? Langsung aja kita lanjut. Nah, metode statistik deskriptif itu terdapat 3 metode ya. Dengan menggunakan statistik deskriptif, kita bisa mendapatkan berbagai informasi dari data dan variabel sebagai berikut. Yang pertama ada metode ukuran pemusatan data. Pemusatan data pada data tunggal dan data berkelompok yang terdiri dari mean, median, dan modus. Nah, yang kedua ada metode ukuran letak data yang ukuran letak data ada tunggal dan data berkelompok. Dia terdiri dari kuartil, desil, dan persentil. Nah, yang ketiga itu ada metode ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data terdiri dari rank, simpangan rata-rata, varian, simpangan baku, koefisien varian, dan angka baku. Langsung ke metode yang pertama, yaitu ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data dimaknai sebagai suatu keadaan sembarang ukuran yang menunjukkan pusat dari sekelompok data yang telah diurutkan dari nilai terkecil hingga nilai terbesar, atau sebaliknya. Terdapat beberapa ukuran pemusatan, namun yang paling sering digunakan adalah 3, yaitu mean, median, dan modus. Nah, yang pertama ada mean atau rata-rata, adalah perbandingan jumlah seluruh data dan banyaknya data. Rumus mean sebagai berikut. Bisa kalian lihat sendiri ya guys di sini. Ini merupakan contoh rumus untuk mencari mean atau rata-rata. Yang kedua ada median. Aku pribadi punya cara sendiri untuk ngapalin apa itu median. Dari tulisannya kan awalnya ada med. Nah, sama seperti medium. Nah, medium itu biasanya tengah-tengah. Di bawah large
tapi di atas mal. Jadi, aku selalu ingat bahwa median itu adalah nilai tengah. Dalam penentuan data ganjil, median dapat dihitung dengan cara kita urutkan kelompok data dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Lalu tentukan nilai tengahnya. Jumlah data di sisi kanan dan kiri harus sama sehingga terdapat satu angka yang ada di tengah-tengah. Nah, itu yang akan menjadi nilai median dalam kelompok data tersebut. Dalam menentukan data genap, median dapat dihitung dengan cara kita urutkan kelompok data dari nilai yang terkecil hingga yang terbesar, lalu tentukan nilai tengahnya dengan jumlah data sisi kiri dan sisi kanan harus sama. Lalu sisanya 2 angka di tengah, kita jumlah, terus kita bagi 2. Nah, hasilnya adalah nilai median dalam kelompok data tersebut. Nah, yang ketiga ada modus. Modus adalah merupakan nilai yang paling sering muncul dibandingkan dengan nilai-nilai lainnya. Atau dalam arti lain yaitu nilai yang paling banyak muncul dalam sebuah data kelompok. Itu disebut dengan modus. Nah, di sini juga ada rumus modus data kelompok, yaitu MO sama dengan TB tambah D1 ditambah D2 dikali P. Nah, di sini juga ada contoh soalnya. Contoh soal dari modus. Perhatikan data kelompok berat badan pada tabel di bawah. Penyelesaiannya berdasarkan keterangan yang diberikan pada soal dapat diperoleh informasi bahwa kelas modus berada pada kelas 61 sampai 70 karena di sini paling banyak itu ada 15 frekuensinya. Nah, untuk frekuensi kelas modus yaitu 15. Batas bawah kelas modus atau TB itu ada 60,5 didapat dari 61 dikurang 0,5. Lalu selisih frekuensi kelas modus dengan sebelum kelas yaitu D1 sama dengan 15 dikurang 8 sama dengan 7. Lalu selisih frekuensi kelas modus dengan setelah kelas modus atau disebut dengan D2 sama dengan 15 dikurang 12 yaitu didapat 3. Lalu panjang kelasnya atau L sama dengan 50,5 dikurang 40,5 sama dengan 60,5 dikurang 50,5. Didapat hasilnya yaitu 10. Lalu kita masukin aja ke dalam rumusnya sama dengan 60,5 ditambah 7 per 7 tambah 3 dikali 10 sama dengan 60,5 ditambah 70 per 10 didapat didapat hasilnya 67,5 kilo. Jadi modus dari data pada tabel tersebut adalah 67,5 kg. Untuk metode yang kedua yaitu ukuran letak data. Ukuran letak data merupakan jenis data yang meliputi kuartil, desil, dan persentil. Ukuran letak data dari data memiliki konsep yang sama persis dengan median data. Ya, karena median adalah ukuran letak yang membagi data terurut menjadi 2 bagian sama besar. Ukuran letak data membagi sekumpulan data yang berurutan menjadi beberapa bagian yang sama. Di antaranya ada kuartil, persentil, dan desil. Nah, yang pertama itu ada kuartil. Kuartil adalah ukuran letak data yang membagi 4 bagian dari kumpulan suatu data. Jika terdapat semua data yang
berdasarkan semua dari yang terkecil dan yang terbesar, maka data itu bisa dibagi menjadi 4 bagian. Nah, di sini juga ada rumus kuartil dari data kelompok, yaitu L plus I per 4 dikali N dikurang FK dibagi F dikali P. Di sini juga ada contoh soalnya. Berdasarkan tabel di atas, tentukan kuartil bawah, yaitu Q1. Jika kuartil bawah, maka kelas yang membuat Q1 adalah 1/4 dikali N. N sama dengan 40, itu didapat dari jumlah frekuensi. Lalu 1/4 N sama dengan 1/4, yaitu dikali 40, didapat sama dengan 10. Jadi nilai N-nya yaitu 10. Maksudnya data ke-10, maka kelas intervalnya yaitu 41 sampai 45 dan F-nya itu 5. Nah, L sama dengan 41 dikurang 0,5 sama dengan 40,5. FK-nya didapat 7 dan P-nya sama dengan 5. Itu dapat dari 45 dikurang 41 ditambah 1. Langsung aja kita masukin ke dalam rumusnya. Sama dengan 40,5 ditambah 10 kurang 7 per 5 dikali 5 sama dengan 40,5 ditambah 3 didapat 43,5. Jadi kuartil bawah adalah 43,5. Selanjutnya ada desil. Untuk menentukan desil hampir sama dengan kuartil, namun jika kuartil membagi data menjadi 4 bagian, sedangkan desil membagi data menjadi 10 bagian. Untuk menentukan desil data kelompok dirumuskan seperti berikut, yaitu L ditambah I per 10 dikali N dikurang FK dibagi F dikali P. Seperti biasa, N adalah banyaknya data, P adalah panjang kelas, L adalah tepi bawah, dan tepi bawah itu harus dikurang 0,5, dan FK adalah frekuensi. Dan F-nya adalah frekuensi. Dari tabel di bawah, tentukan desil keempat. Maka nilainya, karena yang dicari adalah desil keempat, maka nilainya adalah 4/10 dikali N. Dengan N adalah frekuensi total, yaitu N-nya 1000, maka 4/10 dikali 1000 sama dengan 400. Nah, langsung aja kita masukin ke dalam rumus. Sama dengan 29,5 ditambah 400 dikurang 274 per 263 dikali 10. Sama dengan 29,5 ditambah 1260 dibagi 263. Sama dengan 29,5 ditambah 4,8 didapat hasil 34,3. Jadi desil keempat adalah 34,3. Selanjutnya ada persentil. Persentil merupakan ukuran letak yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Kuartil dan desil masing-masing membagi data menjadi 4 dan 10 bagian, sedangkan persentil membagi data yang berurutan menjadi 100 bagian.
Untuk menentukan persentil dirumuskan sebagai L plus I per 100 dikali N dikurang FK dibagi F dikali P. Lalu perhatikan tabel di bawah ini dan tentukan persentil ke-30. Karena kita mencari persentil ke-30, maka nilainya 30 per 100 dikali N. Dengan N sama dengan jumlah total frekuensi. N sama dengan 1000. Jadi didapat 30 per 100 dikali 1000 sama dengan 300. 300. Dan L-nya itu dapat 30 dikurang 0,5 sama dengan 29,5. Lalu frekuensinya yaitu 274 dan frekuensinya 263 dan P-nya itu sama dengan 10. Lalu kita masukin aja ke dalam rumus. Sama dengan 29,5 ditambah 300 dikurang 274 dibagi 263 dikali 10. Sama dengan 29,5 ditambah 260 per 263. Sama dengan 29,5 ditambah 0,59 dapat hasil 30,5. Jadi persentil ke-30 adalah 30,5. Lalu metode yang terakhir ada ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data merupakan ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpanan nilai-nilai dari data dari nilai-nilai pusatnya, atau ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data yang berbeda dengan nilai-nilai pusatnya. Ada 4 ukuran penyebaran data dengan masing-masing kelebihan dan kekurangannya, yaitu sebagai berikut. Ada jangkauan atau rank, simpangan rata-rata, deviasi rata-rata, simpangan baku atau standar deviasi atau deviasi standar, lalu ada simpangan kuartil atau bisa disebut dengan jangkauan semi interkuartil. Nah, yang pertama ada jangkauan atau rank. Rank merupakan ukuran penyebaran data yang paling sederhana. Rank adalah selisih antara nilai yang paling besar dan nilai yang paling kecil pada data dan dirumuskan sebagai R sama dengan X max dikurang X min. Nah, di sini juga ada contoh soal. Karena nilai terendah dari data tersebut ada 160 dan nilai terbesar di sini ada 878, maka 878 dikurang 160 didapat hasil 718. Lalu selanjutnya ada simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata atau disebut juga dengan deviasi rata-rata adalah suatu ukuran yang menunjukkan rata-rata dari harga mutlak simpangan atau deviasi tiap data terhadap nilai rata-ratanya. Nah, untuk data yang tidak berkelompok, simpangan rata-rata dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, seperti gambar yang ada di atas. Lalu, untuk data yang berkelompok, simpangan rata-rata dapat dihitung dengan rumus sebagai gambar yang di bawah. Lalu ada simpangan baku atau disebut juga dengan deviasi standar, adalah suatu ukuran yang menunjukkan deviasi standar data pengamatan terhadap rata-ratanya. Dibandingkan dengan simpangan rata-rata, maka deviasi standar merupakan ukuran penyebaran yang lebih baik karena ukuran ini tidak menggunakan asumsi nilai mutlak terhadap deviasi, melainkan dengan asumsi kuadrat dan deviasi. Nah, simpangan baku untuk data yang tidak berkelompok dihitung dengan rumus sebagai berikut. Untuk sampel yang berukuran
kurang dari 30, rumusnya seperti di gambar yang di atas. Dan untuk sampel yang berukuran kecil atau kurang dari 30, rumusnya seperti gambar yang di bawah. Selanjutnya ada simpangan baku untuk data yang berkelompok. Dihitung dengan rumus seperti berikut. Untuk sampel yang berukuran lebih dari 30, rumusnya seperti di gambar yang di atas. Sedangkan untuk sampel yang berukuran kecil, kurang dari 30, rumusnya seperti gambar yang di bawah. Nah, apabila nilai dari standar defisiasi dikuadratkan, akan didapat suatu nilai yang disebut ragam atau variasi. Jadi ragam dapat dirumuskan sebagai varian sama dengan ragam sama dengan simpangan baku kuadrat. Nah, apa sih itu varian? Varian adalah ukuran dari seberapa jauh penyebaran data dari nilai rata-ratanya. Semakin besar nilai varian, semakin jauh data yang kita gunakan tersebar dari nilai rata-ratanya. Varian bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh data-data yang kita miliki tersebar dari nilai rata-ratanya. Di sini ada contoh soal, yaitu tentukan besaran standar defisiasi dari distribusi frekuensi pada tabel berikut. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya tabel yang ada di sini. Lalu, tabel di atas dilengkapi dengan nilai yang diperlukan sehingga menjadi tabel seperti yang di bawah. Yang bisa kalian lihat sendiri ya. Di sini ada tabelnya udah berubah. Nah, tabel di atas tersebut merupakan sampel berukuran besar atau lebih dari 30, maka berlaku rumus seperti ini ya, rumus yang sampel berukuran besar. Lalu kita masukin aja nominalnya ke dalam rumus, lalu didapatkan hasil 55. Nah, terus untuk selanjutnya 2250 dibagi 50 sama dengan akar kuadrat dari 45 didapat hasil 66,71. Jadi simpangan bakunya adalah 6,71. Nah, selanjutnya ada koefisien variasi yang merupakan perbandingan antara simpangan baku dengan rata-rata suatu data dan dinyatakan dalam persen. Koefisiensi variasi dirumuskan sebagai berikut, yaitu koefisien variasi sama dengan S per X dikali 100%. Nah, S di sini tuh yang artinya simpangan baku, sedangkan X adalah rata-rata hitung. Di sini juga ada contoh soalnya. Nilai rata-rata ulangan matematika kelas 12 adalah 80. Tentukan koefisiensi varians kelas 12 itu jika simpangan standar di kelas tersebut adalah 4,2. Nah, di sini kan udah ketahuan ya simpangan standarnya atau S-nya, lalu nilai rata-ratanya juga udah ketahuan atau X-nya. Jadi tinggal kita masukin aja, yaitu 4,2 per 80 dikali 100%. Nah, didapat 5,25%. Jadi koefisiensi variansnya adalah 5,25%. Lalu yang terakhir ada angka baku. Angka baku adalah nilai yang menyatakan perbandingan antara selisih data dengan rata-ratanya berbanding simpangan baku data tersebut.
Angka baku disebut juga dengan Z-score. Oleh karena itu, angka baku dilambangkan dengan huruf Z. Kegunaan angka baku ini adalah untuk mengetahui perbedaan suatu kejadian dibanding dengan kebiasaannya. Semakin besar angka bakunya, semakin baik nilai tersebut dibandingkan dengan nilai lain yang memiliki angka baku lebih kecil. Angka baku dirumuskan seperti berikut, yaitu Z sama dengan XI dikurang X, lalu dibagi S. Nah, Z itu adalah lambang dari angka baku, XI adalah nilai suatu data, X-nya sama yaitu rata-rata hitung, dan S-nya adalah simpangan baku. Di sini juga ada contoh soalnya, yaitu diketahui angka baku nilai ulangan matematika suatu kelas, yaitu 1,5 dan simpangan bakunya yaitu 2. Jika Ayu berada di kelas tersebut, nilai ulangan matematikanya adalah 70, maka rata-rata ulangan di kelas tersebut adalah, nah di sini kan yang udah diketahui ada nilai suatu data, yaitu 70 nilainya Ayu, dan simpangan bakunya yaitu 1,5. Jadi yang kita cari adalah rata-rata hitungnya. Jadi kita masukin aja ke dalam rumus, yaitu 70 dikurang rata-rata hitung per 2. Maaf, 1,5 sama dengan 70 dikurang rata-rata hitung dibagi 2, didapat 3 sama dengan 70 dikurang rata-rata hitung. Nah, rata-rata hitungnya kita majuin ke depan, didapat 70 dikurang 3. Jadi rata-rata hitungnya adalah 67. Demikian pembahasan mengenai materi statistik deskriptif. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.